tuh seneng banget loh. Dan beruntung punya asisten seganteng kamu. Ah, ibu bisa aja. Serius deh. Aku tuh ngerasa nyaman kalau aku tuh deket sama kamu. Aku juga nyaman deket ibu. Oh iya Bu, kita mau nagih kemana lagi Bu? Kita mau nagih ke pedagang yang di depan itu. Siap Bu. Mama Mat, mana uangnya? Maaf Bu, saya baru bisa bayar segini. Soalnya dari kemarin dagangan saya lagi sepi. Apa-apaan ini? Aku gak mau ya. Kamu harus bayar sesuai perjanjian dong. Maaf Bu, tapi saya memang bener-bener lagi nggak bisa lunasin sekarang. Bang, gorengan 20.000 ya? Ya, Bang. Aduh, kamu ingat dong waktu utang? Kamu bilang gak ada uang. Ini apa? Ada Bu Sartika. Bang, tolong jangan diambil itu Bang. Soalnya ini buat beli bahan dagangan besok. Kalau diambil, saya besok nggak bisa dagang Bang. Alah, Bang gak jadi Bang. Udah dulu Bang. terserah. Dagang mau enggak. Kalau bayar utangnya harus tepat waktu. Kalau enggak, ya ambil aja risikonya sendiri. Awas ya, kalau saya minggu depan kesini lagi, kamu belum bisa bayar, saya hancurin di gerobak. Iya Bang. Bang, ingat ya kata-kata Erik. Yuk, Rik. Kalau mengingat kejadian itu, saya benci sama diri saya sendiri. Bisa-bisanya saya setega itu. Padahal mereka yang minjem uang ke saya adalah orang-orang miskin. Ini Bu, kuncinya. Nggak usah. Mobilnya kamu bawa pulang aja. Kalau aku mau pergi, kamu kan bisa langsung jemput aku. Tapi Bu, kita kan baru kenal. Aku nggak enak kalau mobil aku bawa pulang Bu. Gimana kalau setiap hari aku antar jemput Ibu? Rik, dari pertama kali aku ketemu sama kamu, aku tahu kok kamu itu orang baik. Jadi aku tuh percaya sama kamu. Kamu nggak bakal mengkhianatin aku. Terima kasih Bu, Ibu udah percaya terhadap aku. Aku janji nggak akan ngecewain Ibu. Dan saya akan loyal dalam bekerja. Makasih ya. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu mesra-mesraan sama laki-laki lain di depan rumah kita. Dan kamu... Mas, tunggu, Mas. Kalau kamu pukul dia, mending kamu pukul aku. Kamu belain dia? Kamu suka sama dia, hah? Mas, bukan begitu. Dia itu udah aku anggap sebagai adik, Mas. Iya, tapi dia bukan muhrim kamu, ngerti gak sih? Hah? Saya minta maaf Pak. Saya nggak akan berbuat seperti itu lagi terhadap Bapak. Diam! Mas, kamu udah gak usah minta maaf. Sekarang mending kamu pulang. Bisa jemput aku. Cepetan. Baik Bu. Mas, kamu tuh jangan bikin aku malu. Keterlaluan. Jadi Mbak selingkuh dengan asisten Mbak sendiri. Kenapa bisa sampai sejauh itu Mbak menyakiti hati suami Mbak? Saat itu hati saya benar-benar sudah dibutakan dengan kemaksiatan, Mbak. Lalu Mbak, apa yang suami Mbak lakukan ketika dia mengetahui bahwa Mbak selingkuh dengan asisten Mbak sendiri? Suami saya masih berusaha sabar, menasehati dan memaafkan saya agar saya tidak selingkuh, Mbak. Dan suami saya juga melarang saya menjadi rentenir. Lalu Mbak, apakah kali ini Mbak menuruti apa kata suami? Jadi kapan mau bayar utangnya?
Ingat ya Bu, denda sama bunganya itu udah menyamai uang yang Ibu pinjam ke saya. Saya kasih waktu sampai lusa. Kalau Ibu nggak bayar, saya akan ambil rumah Ibu. Bu, udah waktunya maghrib. Ah, Ibu masih sibuk, nanti aja. Ibu, aku minta uang dong. Aku mau main sama teman-teman. Ih, kamu itu. Nih, Oh 100 Ibu, tambahin dong Bu. ih kamu itu. Gini dong Bu. Makasih Bu. Damar, kamu mau kemana? Hah? Naik motor? Ya, Gak usah lah naik motor, udah malam. sebentar doang kok Pak. Bu, gak dibolehin sama Bapak. Aduh Mas, kamu tuh ngapain sih ngelarang-larang Damar naik motor? Ini biarin aja lah. Toh motor itu yang beliin aku, bukan kamu. Ini bukan masalah siapa yang beli motor, Bu. Tapi ini waktunya sudah malam. Tuh, ya udah sana keluar sana. Nanti daripada bapak kamu ngoceh-ngoceh terus sana. Ya Bu. Bu, jangan terlalu memanjakan Damar. Mas, kamu itu ya bikin aku tuh pusing. Aku tuh lagi ngitung jadi salah kan. Wah, nih. Aku kasih uang nih. Nanti kamu taruh di kotak amal biar kamu itu dapat pahala. Assalamualaikum. Salam. Aneh banget sih dikasih uang malah gak mau. Saya semakin larut dalam kemaksiatan. Semakin banyak uang yang saya dapatkan dari hasil rentenir. Dan semakin banyak pula masalah yang datang, Mbak. Pak, ini ada uang sedikit dari kami untuk ganti rugi. Semoga ini bisa membantu pengobatan anak Bapak. Mohon diterima. Apaan ini? Anak saya cacat permanen. Kalian ganti rugi dengan segini? Lebih baik saya akan selesaikan polisi biar anak kalian masuk penjara. Pak, sabar, Ibu. Tolong Damar Bu. Usah Damar pakai gak mau emosi, di Pak. penjara. Kita bisa bicarakan baik-baik. Bicara baik-baik. Kalian pikir dengan uang segini anak saya bisa pulih kembali? Bisa sehat kembali? Bapak maunya berapa? 50 juta. Apa? 50 juta? Iya, 50 juta. 50 juta itu banyak loh Pak. Bapak jangan meras kami dong. Saya nggak peduli. Kasih 50 juta ke saya, atau kita selesaikan masalah ini kantor polisi. Gak mau di penjara Bu. Yaudah. Kalau gitu saya bayar. Sebentar ya Pak. Ini 50 juta. Tapi ingat ya Pak, masalah ini selesai sampai di sini. Kalau anak saya nggak cacat permanen, saya juga nggak akan berurusan dengan keluarga kalian. Damar, berapa kali Bapak bilang sama kamu, jangan suka naik motor. Jadi begini kan akhirnya. Kamu tuh juga ngapain sih? Pakai motor ngebut-ngebut segala. Emangnya kamu tuh balap? Ingat ya, gara-gara kamu, Ibu harus kehilangan 50 juta. Emangnya gampang nyari uang 50 juta? Udah Bu, udah sabar Bu. Kamu nggak usah marah-marah terus. Nggak akan menyelesaikan masalah juga. Bapak itu nggak usah ikut campur. Yang kehilangan uang itu aku, bukan kamu. Bapak sama anak sama aja bikin susah. Kalau aku cuma bisa bikin ibu bapak susah, lebih baik aku nggak usah jadi anak ibu bapak.
Damar, Damar, mau kemana kamu, Damar? Iya, Rik. Aku udah selesai nih naginya. Kamu udah selesai belum? Ya udah, aku tunggu ya. Jangan! Asin! Cocok! Jangan, Rik! Bu Sarti? Ada apa, Bu? Aku kejadian berat keluarga gimana semua, Rik? Maafin aku ya Bu, gara-gara nunggu aku, Ibu jadi kejamretan. Gak apa-apa kok. Ini bukan salah kamu. Ini mungkin hari sial aku, Rik. Rik, tapi aku senang kok. Aku punya asisten kayak kamu. Aku juga lebih seneng punya bos kayak Ibu, apalagi kalau bisa milikin Ibu. Aku juga senang kalau jadi milik kamu, Rik. Saya juga nggak paham, Mbak. Saat itu, saya sama sekali tidak kepikiran dosanya, Mbak. Rik, kenapa ya? Aku tuh masih kangen banget sama kamu. Padahal kita baru aja pergi bareng loh. Sama sayang, aku malah makin kangen sama kamu. Sudah, Bu. Cukup. Udah, kamu sekarang pulang. Aku mau sama kamu. Tik. Aku mau tanya sama kamu. Salah aku apa, Tik? Salah aku apa? Hah? Kenapa kamu tega memperlakukan aku seperti ini, Tik? Oke, memang aku nggak bisa ngasih kamu nafkah seperti yang kamu inginkan. Tapi seenggaknya aku sudah berusaha, Tik. Aku sudah berusaha menjadi yang terbaik buat kamu, buat Damar. Karena aku tuh udah gak cinta sama kamu. Kalau kamu memang gak bahagia hidup sama aku, hari ini juga. Hari ini juga aku ceraikan kamu. Aku akan pergi dari rumah ini. Ya udah. Pak! Jangan pergi, Pak. Damar gak mau kalau ibu sama bapak pisah. Damar, kamu tuh tenang aja. Kalau bapak kamu pergi, masih ada ibu yang bisa ngurusin kamu. Aku nggak peduli, Bu. Aku nggak setuju kalau ibu sama bapak pisah. Kamu tuh anak kecil, gak tahu apa-apa. Mending kamu diam. Akhirnya suami saya bersedia menceraikan saya, Mbak. Padahal saya tahu dia masih cinta sama saya. Sebenarnya itu hal yang wajar, Mbak. Kadang kita sebagai manusia suka bereaksi berlebihan. Apalagi saat lagi emosi seperti itu. Lalu bagaimana, Mbak? Apa yang terjadi setelah suami Mbak pergi meninggalkan rumah? Saat itu saya baru tahu
kalau lelaki yang sudah membuat saya jatuh cinta, membuat saya jadi istrinya, ternyata seorang penipu, Mbak. Hah?